Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Wahyudi dari kelas HKI 1D 2020 ingin menyampaikan tentang kemajuan Islam pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi atau yang disebut sebagai periode klasik merupakan tahun di mana Islam sedang dalam masa jaya-jayanya. Ketika itu terdapat dua kerajaan besar yang berkuasa, yaitu Kerajaan Umayyah atau Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Umayyah, kekuasaan Islam meluas. Tidak hanya itu, kemajuan di bidang ekonomi, politik, militer, sosial, dan arsitektur juga turut mendorong kejayaan Islam pada masa ini. Sedangkan pada masa Daulah Abbasiyah, kemajuan Islam ditandai dengan perkembangan yang pesat pada ilmu pengetahuan. Selain itu, juga terdapat kemajuan pada bidang ekonomi, politik, sosial, arsitektur, dan juga militer. Kemajuan Islam pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah tidak terjadi secara instan. Ada faktor-faktor yang mendorong kemajuan Islam pada dua masa itu. Beberapa faktor yang mendorong kemajuan Islam pada masa Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah yakni faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, yaitu adanya keistiqomahan dan konsistensi umat Islam terhadap ajaran Islam. Selanjutnya, Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk terus maju, dalam artian memperdalam ilmu-ilmu agama. Selanjutnya, Islam yang merupakan agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam, dan keseimbangan yang ada dalam Islam, dalam arti penyebaran atau dakwah yang tujuannya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Sedangkan faktor eksternal yakni adanya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Misalnya Persia dalam ilmu pemerintahan dan Yunani dalam ilmu filsafat. Selanjutnya ada gerakan terjemahan yang terjadi pada periode klasik ini dilakukan dengan berkesinambungan. Dampaknya juga sangat terlihat yaitu pada perkembangan ilmu pengetahuan umum, utamanya di bidang kedokteran, kimia, filsafat, sejarah, dan astronomi. Selain faktor internal dan eksternal, ada juga faktor lain pendorong kejayaan Islam yang disebut sebagai gerakan ilmiah. Gerakan ini dilakukan oleh para ulama pada masa atau periode klasik, yakni dengan menjalankan ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran dengan maksimal, menerapkan isi hadis dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya hadis tentang menuntut ilmu yang diibaratkan kita harus menuntut ilmu walaupun hingga ke negeri Cina. Selanjutnya, mengembangkan ilmu agama Islam secara sungguh-sungguh, mempelajari ilmu filsafat Yunani untuk mengembangkan ilmu pengetahuan umum, sehingga ketika itu muncul ulama fikih, tauhid, hadis, dan ilmu sains dalam arti ilmu dokteran, matematika, kimia, fisika, optik, dan geografi. Selanjutnya adanya ulama yang berpegang teguh pada prinsip sehingga menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Kemudian tokoh-tokoh yang berperan dalam kemajuan Islam dalam bidang ilmu filsafat ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd. Selanjutnya dalam bidang kedokteran, Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, Tabib bin Qura, dan Ar-Razi. Sedangkan bidang matematika ada Umar Al-Faruhan, Al-Khawarizmi. Bidang astronomi, Al-Farazi, Al-Ghatani, Abdul Wafa, Al-Faraghani. Sedangkan dalam bidang seni ukir ada Badr dan Thorif. Sedangkan dalam bidang ilmu hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.